Kita sebagai manusia, menganggap kutukan sebagai sesuatu yang menakutkan, dan semua ingin menjauh darinya. Dan iya, kutukan, pada kenyataannya, amat sangat menakutkan dan memberikan banyak masalah kepada individu yang mendapatkannya. Namun, banyak kutukan memang bermanfaat pada akhirnya. Karenanya, dalam hal ini, kutukan ini telah mengubah total jalannya sejarah kitab suci agama Hindu. Tidak diragukan lagi, salah satu kutukan terpenting dalam Purana Hindu adalah yang diberikan oleh Maharsi Brigu kepada Dewa Wisnu. Inilah kisah Maharsi Brigu yang mengutuk Dewa Wisnu dan bagaimana hal itu mengubah jalannya sejarah Hindu kuno. Sebelum kita melanjutkan, support Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Matsya Purana menceritakan kisah perang antara Dewata dan Asura. Cerita utamanya terdiri dari Maharishi Brigu dan Kavyamata, yang merupakan orang tua dari Syukracarya. Syukracarya adalah guru bijak Asura yang agung dan memperoleh mantra tak terkalahkan, Mrita Sanjivani. Dewa Indra adalah pemimpin para dewa dan memilih Brihaspati sebagai kepala pendeta para dewa. Meskipun guru Syukracarya lebih mampu, itu adalah favoritisme Indra terhadap guru Brihaspati, sehingga dia memilih Brihaspati sebagai kepala pendeta. Oleh karena itu, Syukracarya mulai lebih menyukai para Asura. Karena itu adalah cara untuk membalas dendam atas keberpihakan dari Dewa Indra. Selama waktu itu, sangat sulit bagi para Asura untuk mengalahkan para dewa dalam pertempuran. Setelah kalah beberapa kali, guru Asura, Syukracarya, memutuskan untuk mendekati Dewa Siwa untuk meminta bantuan mengalahkan para dewa. Dia juga meminta Dewa Siwa untuk Mrita Sanjivani, yang dengannya Dewa Siwa dapat menghidupkan kembali orang mati. Oleh karena itu, Syukracarya mulai bermeditasi dan berdoa kepada Dewa Siwa untuk memberinya Mrita Sanjivani Stotram, mantra yang akan membuat para Asura tak terkalahkan. Selain itu, kemenangan Syukracarya, yaitu, jika dia diberikan mantra tak terkalahkan, akan membuat para dewa sulit untuk mengalahkan para Asura. Sementara itu, Syukracarya meminta para Asura berlindung di ashram ayahnya, yang merupakan Maharishi Brigu. Para Dewata dan Indra menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Asura yang tidak bersenjata. Dengan tidak adanya orang bijak Maharsi Brigu, para Asura melarikan diri ke istri Brigu, Kavyamata, untuk berlindung. Kavyamata menggunakan kekuatan yoganya untuk melumpuhkan Indra dan melindungi para Asura. Terkejut dengan keadaan Dewa Indra yang tidak dapat bergerak, para dewa memutuskan untuk berlindung di kaki Dewa Wisnu. Oleh karena itu, Dewa Wisnu memutuskan untuk masuk ke dalam tubuh Indra dan menyelamatkan para dewa. Karena itu, Kavyamata sangat marah dengan hal ini dan memperingatkan akan membakar mereka menjadi abu jika mereka tidak mundur. Namun, Dewa Indra menghasut untuk memusnahkan istri Brigu, dan akibatnya Dewa Wisnu menggunakan cakra Sudarshana. Oleh karena itu, Dewa Wisnu menggunakan cakra Sudarshana untuk menyelamatkan Indra dan para dewa, dan memenggal Kavyamata. Maharsi Brigu sangat terpukul mendengar apa yang telah terjadi. Brigu melihat kondisi istrinya, menjadi marah karena Dewa Wisnu melanggar dharma dengan membunuh seorang wanita. Oleh karena itu, Maharishi Brigu mengutuk Dewa Wisnu untuk dilahirkan di bumi berkali-kali dan menderita sakit kelahiran dan kematian beberapa kali.
Karena kutukan legendaris ini, Dewa Wisnu harus mengambil awatara yang tak terhitung jumlahnya di bumi dan menanggung semua rasa sakit duniawi sebagai bayarannya. Meskipun Brigu kemudian menghidupkan kembali istrinya dengan memercikkan air suci dari kamandalunya, dia sangat marah dan penuh dendam. Dia memutuskan untuk tidak mengampuni Dewa Wisnu. Kutukan Brigu yang dialami Dewa Wisnu memiliki makna yang sangat penting saat ini. Kutukan Brigu mengharuskan Dewa Wisnu dilahirkan di bumi dalam beberapa awatara. Awatara termasuk beberapa tokoh terbesar yang pernah hidup di bumi sebagai manusia, seperti Sri Rama dalam kisah Ramayana dan Krishna dalam kisah Mahabharata. Tanpa Rama, tidak akan ada Ramayana, dan tanpa Sri Krishna, tidak akan ada Mahabharata. Bersama mereka, bahkan awatara Wisnu lainnya, seperti Narasimha, Parasurama, Buddha, dan semua awatara lainnya yang memiliki kontribusi tak terbantahkan untuk membentuk seluruh sejarah peradaban dan kitab suci Hindu. Kutukan itu juga membuat Dewa Wisnu merasakan emosi manusia seperti cinta, kebencian, pengkhianatan, dan rasa sakit karena perpisahan. Nah, itu adalah sebab asal-muasal kenapa Dewa Wisnu turun ke dunia sebagai awatara ke dunia. Kisah hebat awatara ini dapat Anda baca, tonton dan dengarkan hingga saat ini. 10 awatara Dewa Wisnu yang paling terkenal disebut dengan Dasa Awatara.